tidak perlu mengerjakan tugas part 3 ataupun mengumpulkan tugas nggak apa-apa karena nilainya saya ambilkan dari nilai sempro gitu. Jadi untuk yang sudah terdaftar sempro sudah ada tanggalnya tidak perlu mengerjakan UAS, tidak apa-apa gitu ya. Karena sudah otomatis nilainya sama dengan nilai sempro. Nah, bagi yang mungkin sedang proses membuat proposal tapi belum ada jadwal sempronya, nah tetap harus mengumpulkan tugas UASnya sesuai apa yang akan saya deskripsikan. Gitu ya. Oke, izinkan saya untuk share dulu tugas-tugas dari teman-teman semua ya. Hmm, oke. Ini ada siapa aja ini? Ah, ada Tarisha, ada Pak Santo, Pak Ana Mudani, Pak Jaya Pratikno. Oke. Saya akan coba apa namanya? Hmm, ini ya, saya buka punyanya Pak Ana Mudani ya. Ini belum terjadwal sempro ya Pak Ana ya? Sama sekali ya. Ada bimbingan belum ya Pak? Saya belum masuk skripsi, Bu. Oh belum tuh tak kira sudah. Oke. Em, untuk yang Pak Ana Mudani ini kemarin tentang kompresor. Nah, ini saya untuk memudahkan, saya lihat aja dulu kerangka berpikir ya. Jadi teman-teman kalau kita membahas tentang kerangka berpikir itu format yang saya berikan di tugas itu salah satu format ya. Jadi tidak baku gitu. Kalau misalnya nanti pembimbing itu menghendaki format yang berbeda ya nggak apa-apa. Intinya ketika kita membuat kerangka berpikir itu masalah gejala masalahnya jelas, akar masalahnya jelas, solusi atau metodenya jelas, dan output dari penelitiannya jelas. Nah, kalau saya lihat beberapa tugas dari teman-teman itu ada yang outputnya sudah jelas, ada yang outputnya masih bertanya-tanya gitu. Ini outputnya apa gitu. Nah, kalau kita lihat punyanya Pak Ana itu di sini outputnya adalah membuat standar operasional kompresor di saat terjadi penurunan demand. Ini maksudnya demand ya Pak, maksudnya permintaan ya, demand itu ya Iya, Pak. Bu, betul, Bu. Nah, terus masih ada ini ada perhitungan data dengan SPSS yang perhitungan data dengan SPSS itu apa itu juga belum terjelaskan. Nah, jadi gini, kalau untuk bab 2 itu yang paling menjadi titik poin itu adalah kontribusi penelitian gitu ya. Kontribusi penelitian itu bukan novelty, bukan penemuan, tapi apa sih yang eh, orang perlu melihat penelitian saya, kenapa? Apa yang membuat penelitian saya berbeda dengan penelitian yang lain? Nah, kalau saya secara sekilas melihat punya Pak Ana itu eh, dari referensi yang dikutip itu berbeda ya. Maksudnya berbeda itu konteks penelitiannya berbeda. Cuman ketika saya mulai masuk ke kerangka berpikir, itu mulai timbul pertanyaan. Pertanyaannya gini, ketika ketika membaca kerangka berpikir itu teman-teman perlu diperhatikan ya. Itu biasanya yang diamati pertama oleh para pembimbing atau penguji itu adalah bagian akhir, yaitu output penelitiannya apa, gitu. Jadi kalau di sini disebutkan operasional max efisien. Jadi efisiensi maksimal operasional gitu ya. Kalau kita bicara tentang efisiensi meningkat, produktivitas meningkat, atau kecacatan menurun, itu bukan output dari penelitian, tapi dampak dari outputnya gitu. Jadi kalau misalnya eh, apa namanya kita penelitian tentang ini tadi contohnya, nah kalau eh,
ada standar operasional kompresor itu diperjelas standar operasional yang dimaksud itu seperti apa? Se- apakah sesederhana membuat SOP ataukah ada yang lain? Nah, ketika membuat SOP, nanti kita akan melihat lagi. SOP itu kan kalau dalam dunia teknik, SOP itu adalah administratif. Artinya, untuk membuat SOP mungkin kita tidak perlu perhitungan gitu. Tapi kalau di dalam teknik itu segala segala ketentuan atau segala peraturan itu harus ada perhitungannya. Nah, terus ini ada yang bagus nih menggunakan SPSS. Cuman di sini enggak, kita tidak tahu SPSS itu yang dipakai metodenya yang mana. Karena kalau kita lihat SPSS itu kompleks ya. Ada yang paling mudah itu adalah deskriptif kualitatif atau kita biasa sebut sebagai analisis deskriptif, itu yang paling sederhana, atau sampai ke eh, apa MANOVA misalnya atau uji signifikansi. Nah, yang mana ini dari SPSS yang mau dipakai di dalam penelitian ini itu harus digambarkan juga dengan cukup jelas pada kerangka berpikir. Ya, Pak Ana mungkin bisa dipahami, Pak. Halo? Halo Bu, sorry Bu, maaf Bu, tadi ada Ya, sempat bisa gangguan bentar. dipahami tadi yang saya Bisa, maksud bisa Bu. SPSS ya. Nah, jadi untuk apa namanya outputnya itu cukup dari output penelitian ini apa? Jadi kalau tadi standar operasional itu standar operasional yang seperti apa atau standar operasional prosedur atau SOP ataukah apa yang dimaksud? Karena ini berkaitan dengan efisiensi terus ngaruhnya ke biaya. Nah, ini seperti apa logika berpikir kita akhirnya dari SOP itu kok bisa ketemu efisiensi? Nah, kalau kita lihat di sini metodenya itu PDCA ya. Jadi kalau kita belajar metode ini sekali lagi ya, metode itu banyak sekali metode yang bisa kita pakai gitu. Cuman ada metode-metode yang sifatnya general, ada metode-metode yang spesifik yang biasanya dipakai oleh industrial engineering ya. Kalau kita bicara tentang PDCA, itu sama kayak kemarin ada mahasiswa yang membahas tentang Kaizen. Ya, dia bilang saya metodenya menggunakan metode Kaizen gitu. Loh, metode Kaizen itu kan metode PDCA sama sebenarnya, yaitu melakukan perencanaan, kemudian dilakukan, kemudian setelah itu dievaluasi. Gitu terus sampai lebih baik, lebih baik, lebih baik terus gitu. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang metode, itu kalau bisa metodenya itu yang spesifik eh, pada penyelesaian masalah atau pada pembuatan aksinya gitu. Kalau PDCA itu kan kayak alur kita apa ya namanya? Continuous improvement aja lah. Itu kan continuous improvement itu kan emang alurnya PDCA ya. Cuman penelitian ini difokuskan pada aksinya gitu. Kita aksinya berupa apa nih? Nah, itu yang dipoinkan di dalam penelitian. Gitu Pak ya. Jadi untuk yang Pak Ana ini lebih dispesifikan lagi metodenya. Metodenya pakai apa? Kalau hanya PDCA itu saya rasa terlalu umum. Kemudian kalau ada penggunaan SPSS di sini, maka bagian dari SPSS yang mana yang dipakai atau uji statistik yang mana yang dipakai sampai akhirnya mendapatkan standar operasional kompresor yang dimaksud. Gitu. Nanya Bu, Ya. halo Bu, nanya. Kalau seandainya kan saya kan tadi kan pakai PDCA ya Bu. So, Mhm. PDCA, saya kan pakai PDCA Bu. Mhm. Secara saya itu kan dari PDCA itu nanti kan saya kan melakukan beberapa pilihan ya, maksudnya plan to check S-nya itu maksudnya Hmm. saya plankan dulu, maksudnya plankan dengan konsumsi kompresor, saya kasarannya di angka saya set saya set angka di angka 5, angka 6, angka 7 itu seandainya saya di angka 5, angka 6, angka 7.
setelah angka 654 cek kan saya nanti kan akan masukkan ke SPS tuh dapatnya di efisiensi paling bagus di mana itu masuk ke Hmm. situ nggak Bu? Iya, boleh, tapi itu pakai apa Pak ujinya? Itu kan harus disebutkan. Oh iya maksudnya kan saya kayak Hmm? ngambil data gitu loh Bu jatuhnya Bu. Mm-mm. Saya kan ngambil data, saya kan plan kan kasarannya mau nyoba pakai kasaran saya masukkan dulu 5 plan. Nah, kan dan dulunya kan saya cek tuh. Nanti kan terus kan saya cek ke angka hasilnya nilainya segini, nilai konsumsinya gitu loh Bu. Bisa nggak Bu? Iya. Terus nanti masukkan ke SPS gitu. Iya, itu kan sama kayak misalnya kita penelitian tentang eksperimen ya, Pak. Kalau kita Hmm. penelitian tentang eksperimen itu kan kita bikin namanya pengkondisian ya. Pengkondisian Mm-mm. di mana kita eh, buat iya, misalnya ada 20 pengkondisian. Nah, terus nanti kita lihat apakah berkorelasi atau enggak dengan efisiensi. Nah, makanya kan ada beberapa metode yang bisa dipakai ya, selain misalnya selain analisis korelasi, misalnya hanya ANOVA atau mungkin bisa MANOVA gitu. Nah, yang perlu dipastikan di dalam penelitian ini itu pakai uji apa gitu. Kemudian untuk mendapatkan yang paling efisien itu bagaimana caranya? Kalau memang menggunakan penelitian eksperimen, ya, berarti metodenya itu menggunakan eksperimen, Pak. Experimental methods. Jadi tidak menggunakan perhitungan matematis, tapi seperti orang farmasi. Jadi orang farmasi itu menentukan angka sekian diuji, kemudian sekian diuji, terus dari semua uji, apakah itu berpengaruh secara signifikan memang ke efisiensi? Kalau iya berpengaruh, terus baru ditentukan di mana sih yang paling pas nih, yang paling efisien. Kan begitu, Pak. Oke, baik Bu. Berarti dari secara saya ini kan tadi kan ada yang salah ya. Berarti saya nggak pakai PDCA ya contohnya ya, pakai eksperimen Ya, ya Bu ya. ya. Dan itu kalau nanti Bapak memutuskan pakai experimental methods, itu coba dibuka lagi beberapa referensi tentang itu. Mereka menggunakan, ada beberapa istilah yang, karena saya tidak banyak penelitian yang menggunakan eksperimental ya. Kalau, tapi nggak apa-apa, pakai eksperimental itu boleh-boleh saja. Nah, kalau misalnya sudah pakai eksperimental, nanti dipelajari kayak misalnya berapa kali pengulangan sih itu ada perhitungannya. Jadi satu faktor diulang berapa kali dan butuh berapa faktor itu ada perhitungannya, Pak. Baik Bu, terima kasih Bu sarannya Bu. Ya, jadi itu nanti akan jadi sumber utama yang dijelaskan di bab 3 soalnya tentang metode. Jadi itu ya kalau Pak Ana ya, saya bergeser lagi ke selanjutnya eh ini. Nezat ada Nezat ya mungkin ya. Nah, ini punyanya Nezat Faras ya. Saya balik. Perancangan model optimalisasi penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi di Kabupaten X. Em, jadi kalau ini kan berbasis kompetensi ya, penempatan berbasis kompetensi. Nah, saya seperti biasa pasti akan melihat outputnya dulu. Nah, kalau saya lihat outputnya, ini pakai Hungarian Methods ya. Dipakai Hungarian Methods, outputnya langsung muncul distribusi penempatan tenaga kerja optimal ya. Ini kalau nulis gini ya misalnya, distribusi penempatan optimal itu penempatan apa gitu. Jadi walaupun di atasnya sudah ada, ditulisnya apa namanya yang lengkap gitu. Kalau outputnya berupa model matematis ya berarti model matematika. Kalau sudah berupa distribusi penempatan tenaga kerja, berarti ya langsung distribusi penempatan tenaga kerja eh, optimal menggunakan Hungarian methods. Jadi kalau misalnya output atau keluaran dari penelitian ini adalah berupa distribusi penempatan tenaga kerja, ya udah satu aja, ya, outputnya satu. Lah, ada perbandingan kondisi existing vs hasil optimasi itu bukan bagian dari kerangka berpikir. Itu nanti bagian dari diagram alir. Di bagian analisis itu nanti kan ada bagian yang dijelaskan ya sebagai analisis apakah solusi ini benar atau salah gitu.
ya. Jadi output itu satu aja. Jadi satu atau dua itu sudah banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya yang tema-tema, misalnya tema-tema modeling seperti ini, itu outputnya berupa apa? Ada model matematikanya, atau berupa sistem informasi, atau sudah berupa distribusi. Kalau dari Hungarian ini kan kayaknya langsung berupa distribusi ya. Nah, cuman ketika saya naik, apa namanya tadi ya, sekali lagi penguji pembimbing itu lihatnya dari bawah ya, lihatnya outputnya dulu apa. Lah untuk mendapatkan output ini dia pakai apa? Kita cek di situ. Ternyata di sini pakainya tadi sudah disebutkan Hungarian methods, tapi di strategi solusinya nggak ada Hungarian method sama sekali. Jadi di sini menggunakan matriks, kemudian penentuan penugasan optimal analisis komparasi existing vs hasil optimasi. Ini gimana maksudnya? Terus Hungarian methodsnya gimana nih? Ditaruh di mana dari strategi itu? Mungkin Nazar bisa menjawab. Iya, Bu. Nanti saya perbaiki. Mungkin ini Oke, eh, untuk apa namanya? Untuk metodenya ada Hungarian method sama assessment problem, Bu, di yang akan saya ajukan itu. oke. Ya, baik. Kalau boleh dua metode ya. Teman-teman kalau memang em, butuh memang butuh dua metode itu eh, sangat baik ya kita pakai dua metode. Cuman nanti dilihat lagi case-nya. Kalau bikin kerangka berpikir pakai dua metode itu pastikan ya di pada strategi solusi ini, strategi solusi ya itu bunyinya adalah misalnya strategi solusi adalah penentuan distribusi tenaga kerja yang optimal sehingga apa gitu. Kan kalau optimal itu ada kriteria performansinya ya. Misalnya kriteria performansi dari tenaga kerja yang optimal itu adalah dari jumlah kehadiran misalnya atau dari jumlah output kerjanya untuk menentukan apakah distribusi tenaga kerja ini optimal atau enggak. Jadi di dalam strategi solusi ini disebutkan kriteria performansinya apa untuk mengukur bahwa tenaga kerja atau distribusi tersebut memang lebih baik dari sebelumnya. Nah, nanti kanan kiri itu kan ada metode yang dipakai itu. Kalau pakai dua metode, berarti disebutkan dari metode Hungarian Methods itu outputnya apa, berupa apa, dari metode yang satunya itu berupa apa. Nah, dua output ini nanti ketika digabungkan mengeluarkan output utama. Output utamanya apa? Nah, itu yang ada di bagian akhir. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu baca literatur ya, karena ada banyak mahasiswa yang mikirnya gini, oh, pada pakai dua metode ya sudah Bu, saya pakai dua aja metodenya. Loh, padahal pakai satu aja cukup, nggak perlu pakai dua misalnya. Atau sebaliknya, ada yang penelitiannya kompleks, tapi dia hanya menggunakan satu metode. Padahal referensi-referensi yang lain dengan kompleksitas yang sama dengan penelitian dia itu sudah pakai dua metode. Nah, makanya dalam proposal itu kita sering tarik ulur ya. Maksud tarik ulur tuh kita ngelihat konteks masalahnya. Kalau memang masalah dan referensi yang dipakai itu punya konteks masalah yang sama dengan scale masalahnya sama, ya paling enggak metode yang dipakai juga mirip dua metode gitu. Tapi kalau eh, konteks masalahnya sederhana, nggak perlu sampai dua metode gitu ya. Jadi nanti diperhatikan lagi untuk sorry untuk Nezar Faras ya tadi ya. Oke, selanjutnya idam ada nggak ya idam ya? Kayaknya nggak ada ya. Saya lanjut ke Ilham, Muhammad Ilham, kayaknya nggak ada. Kelila, Kelila nggak ada juga. Oh, ada, Kelila ada ya. Oke, kita lihat punyanya Kelila. Saya lihat yang
Oke, kalau dilihat dari outputnya itu sudah apa namanya sudah bagus. Terus kita naik metodenya itu Server sama IPA. Server IPA itu untuk Server itu untuk mengetahui tingkat pelayanan ya. Kemudian kalau IPA itu untuk mengetahui pada titik mana pelayanan itu harus diperbaiki. Kemudian output yang mau dikasih adalah berupa perbaikan sistem manajemen pelayanan berupa standarisasi ulang batas waktu pelayanan. Kalina mungkin bisa open mic. Kalau di pesan tadi tulisannya lagi di perjalanan Bu, nggak bisa Oh, open mic. ya sudah. Oke. Ya, jadi kalau untuk Kalila, jadi gini, ada beberapa penelitian yang saya bilang tuh outputnya belum bisa jelas ya. Contoh penelitian yang outputnya belum bisa jelas itu adalah penelitian menggunakan metode seperti Six Sigma, gitu ya. Six Sigma itu kan metode untuk menemukan rencana perbaikan gitu. Jadi kita itu nggak tahu nanti rencana perbaikannya mau apa gitu. Kalau rencana perbaikannya itu belum tahu, maka output dari penelitian ini juga belum tahu gitu. Nah, makanya kalau seperti IPA ini sama IPA CSI gitu ya, itu kan output atau perbaikannya mau ke arah mana itu kita belum tahu sebelum kita menyebar kuesioner, kemudian kita menemukan perbaikannya ada di mana gitu. Jadi kalau untuk penelitian seperti ini memang ya outputnya normatif ya, maksudnya normatif tuh misalnya dapat berupa SOP, misalnya sistem SOP pelayanan, misalnya berupa SOP pelayanan, kemudian berupa saya nggak tahu apa ya, karena gini, kalau metodenya IPA sama Six Sigma itu memang kita nggak tahu apa namanya perbaikannya di mana gitu. Makanya kadang saya itu suka gini, suka kalau pembimbingnya saya itu nggak usah pakai metode itu kalau saya ya. Kenapa? Karena kalau menggunakan metode semacam itu tuh kayak penelitian tuh habis cuman buat buat nyari akar masalah gitu. Nah, kalau penelitian habis buat nyari akar masalah, kan sebenarnya secara teknis masalah itu belum belum diperbaiki gitu. Contoh ya, kalau misalnya di IPA nanti akhirnya solusi yang diperlukan adalah membuat standar operasional pelayanan yang baru. Nah, otomatis kan kita akan timbul pertanyaan, standar operasional pelayanan yang baru itu seperti apa gitu. Oke, yang baru itu yang seharusnya waktu pelayanannya dipersingkat dari 10 menit menjadi 5 menit. Nah, akan muncul pertanyaan lagi, gimana caranya mempersingkat waktu pelayanan dari 10 menit ke 5 menit? Nah, otomatis kan itu ada riset lagi tuh yang bisa menggunakan time study atau menggunakan apa namanya value engineering atau menggunakan lean management misalnya. Nah, yang kayak gitu tuh kan seharusnya itu dilakukan sejak awal gitu, menemukan solusi. Maka untuk penelitian seperti IPA, CSI, kemudian Six Sigma itu nanti challenge-nya itu adalah mengimplementasikan strategi gitu ya. Jadi outputnya silakan bisa misalnya sistem pelayanan, sistem operasional pelayanan yang dapat meminimalkan apa misalnya, meminimalkan waktu pelayanan misalnya. Nah, tapi ini nanti challenge-nya adalah eh, di bab tiganya nanti harus ada mau diimplementasikan berapa lama sehingga kita bisa evaluasi apakah strategi ini berhasil atau enggak gitu. Ya, jadi itu challenge-nya untuk apa namanya penelitian ini ya. Oke, saya lanjut lagi yang Japan. Sorry, sorry.
Japan ada nggak ya? Nggak ada ya. Oke, saya lanjut ke Fahrul Arifin. Ada? Ada ya. Nah, di penelitiannya Pak Fahrul Arifin ini ada outputnya ya. Saya lihat langsung di eh nah ini bikin kerangka penelitiannya dua ya. Saya agak bingung ini. Kerangka penelitiannya yang atas atau yang bawah Pak? Ini Pak, Pak Farul. Eh, Gimana ini? Yang atas ya? yang bawah itu sambungannya, Bu. Oh Sambungan dari ini sambungan dari atas. Tapi kok awalnya permasalahan lagi? sebentar. Ini permasalahan juga nih kerangka berpikirnya. Yang atas. Kok dua? Hmm. Oke, nanti dilihat lagi ya Pak. Kayaknya itu pakai dua format kan. Saya kemarin ngasih, kalau nggak salah sempat ngasih dua format. Nanti yang Oh, dipakai, G, Bu. iya, G pakai dua, Bu. iya salah satu aja Pak. Oh. Itu saya cuma ngasih pilihan. Maksudnya mau yang mana terserah gitu. eh Kalau dari penelitian atau state of the art-nya itu perbedaan dengan penelitian terdahulu ada di mana ya Pak? Eh, maksudnya, Bu, perbedaan Kontribusi penelitiannya apa? untuk meningkatkan PA, Bu. PA dengan cara S- SOP-nya dirubah, Bu. SOP untuk practical inspection, Bu. eh Practical inspection. Jadi ini tuh mengubah SOP. Oke, SOP-nya itu perubahan SOP-nya itu titik titik poinnya ada di mana? Ada di cara memperbaiki, waktu memperbaiki atau apa? Sebentar, sambil kerja, Bu. Aku buka lagi, Bu. Oh, Sambil shift malam sambil ini, Bu. kerja, oke. Bentar, Bu, ya. Bentar, Bu. Ini saya itu share-nya nggak kelihatan ya. Saya nggak kelihatan ya share-nya ya. Nah, kalau ini. Ya. Kelihatan kok, Bu. Oh kelihatan ya di teman-teman kelihatan. Nggih, Bu. Oh kok di sini nggak kelihatan. Lebih ke penyusunan sih, Bu, kemarin, Bu, saya buatnya, Bu. Oh penyusunan. Penyusunan SOP, Bu. Soalnya belum ada, Bu, SOP-nya, Bu. Oke. Jadi balik lagi ya kalau ke penyusunan SOP berarti ini mau bagaimana? Maksudnya bagaimana tuh eh, kalau yang diperbaiki SOP-nya itu adalah berupa waktu, misalnya ya eh, setiap inspeksinya setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu kan berarti berkaitan dengan waktu ya SOP-nya atau caranya menginspeksi, artinya yang mana dulu nih yang dikerjakan misalnya. Kalau dilakukan dalam waktu yang bersamaan, maka urutannya mana dulu nih yang dilakukan. Yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kalau permasalahannya adalah yang di periodenya, artinya berapa hari sekali sih kita perlu ngecek, itu kan berarti pakainya metodenya adalah preventive maintenance ya biasanya. Nah, ini sudah dilakukan nih preventive maintenance. Eh, Pakainya metode apa, Pak? Dan itu outputnya apa? Nah, itu kan nggak kelihatan di sini. Belum kelihatan di sini. Maksudnya si metode itu menghasilkan apa yang bisa dipakai untuk menjawab si output gitu. Contoh, menggunakan kalau pemeliharaan itu kayak mean time between failure.
Jadi ada perhitungan rata-rata hmm, rata-rata kegagalan mesin atau rata-rata kerusakan mesin itu biasanya berapa hari sekali gitu misalnya. Nah, itu dihitung kemudian itu menjadi dasar untuk membuat SOP periodical inspection-nya misalnya. Kalau yang menjadi permasalahan adalah gerakan, bukan gerakan ya. Jadi proses mana nih yang harus didahulukan, itu kan berarti ada metodenya lagi untuk memilih urutan proses yang dilakukan operator ketika mereka melakukan maintenance. Karena kalau nggak salah tadi saya baca di awal-awal tuh mereka punya caranya masing-masing gitu ya. Dari dalam maintenance tuh punya caranya masing-masing. Nah, apakah ini Betul, memang Bu. hmm? Oke, betul, Bu, Ya, betul. nah kan ini ceritanya mau diseragamkan atau mau distandarisasi. Maka kan berarti harus ada penelitian yang membuktikan cara mana sih yang paling bagus. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Misalnya dibuktikan dengan waktu siklus, berarti ya time study tadi gitu kan. Nah, menggunakan apa? Nah, di sini harus dijelaskan juga ya di kerangka berpikirnya sehingga tidak ujuk-ujuk keluar SOP periodical inspection. Karena kalau eh, keluarnya SOP, kita masih bertanya, ini SOP yang mana? Kecuali kalau misalnya outputnya itu berupa jadwal maintenance, itu kita udah nggak nanya lagi. Kalau berarti kalau jadwal maintenance berarti yang diatur itu adalah waktu maintenance-nya. Atau kalau misalnya outputnya berupa gerakan standar maintenance misalnya, oh berarti yang diatur adalah gerakannya. Nah, tapi kalau SOP kan kita nggak tahu, ini SOP yang mengarah ke prosesnya atau ke time-nya atau ke waktunya gitu. Lebih ke gerakan sih, Bu. Lebih ke gerakan dari mekanik, Bu. Nah, Ini SOP untuk hmm, mekanik, SOP untuk mekanik saat melakukan periodical inspection, Bu. oke. Kalau kalau ini ke gerakan berarti harus ada balik lagi ada kriteria performansi yang dipakai untuk akhirnya nanti membandingkan before after ya. Nggih, Apakah Bu. apakah waktu siklusnya ataukah apa. Nah, itu nanti bisa ada metodenya. Kalau hanya misalnya menggunakan time study saja atau mungkin menggunakan PTKTK misalnya atau menggunakan misalnya hanya sekedar flow process chart ya nggak apa-apa. Artinya kita ada serangkaian metode untuk menemukan eh, waktu terbaik atau kayak tadi Pak seperti Pak Ana Mudani tadi ya, kalau nggak salah tadi, yang menggunakan experimental methods. Jadi eksperimental aja dibolak-balik sampai ketemu siklus dengan waktu terpendek misalnya. Nah ya nggak apa-apa. Tapi kan berarti harus ketemu nih ada berapa alternatif kemungkinan yang muncul secara urutan, terus itu diuji mana waktu yang paling pendek misalnya. Ya jadi itu belum tergambar di dalam kerangka berpikir ini. Sehingga kalau dilihat secara konsep bagus, mengurangi downtime, kemudian terganggunya produktivitas itu bagus. Cuma pas ketika kita mau dapat SOP itu kita kehilangan metode. Padahal metode itu menjadi satu yang sangat penting juga ketika kita ingin membedakan atau membandingkan hasil antara ini kerjaan anak teknik industri atau anak manajemen nih, itu dilihat dari metodenya. Biasanya kayak gitu, Pak. Jadi metode itu penting, nanti bisa diperjelas di bab 3 ya, Pak ya. Dan ini di kerangka berpikir juga bisa diperbaiki. Eh, Bu, kalau apa namanya? Metodenya itu secara deskripsi dari perhitungan PA sebelumnya, Bu. Jadi sebelum pembuatan SOP, Bu. Jadi ada nilai PA, Bu. Dari hasilnya itu PA-nya gak tercapai. Nah, kemudian setelah dibuat SOP ini, nanti baru dihitung lagi, Bu, nanti, Bu. Seperti Iya, itu, Bu. iya nggak apa-apa. PA itu kan berarti kriteria performansinya ya, Pak ya. Iya, Bu. Performa dari unit, Bu. Ya, berarti kan nanti alternatif keputusannya diuji untuk menemukan PA terbaik kan. Nah, cara menguji semua alternatif keputusan itu gimana gitu. Intinya di situ. Sehingga nanti akan ketemu standar gerakan atau standar kerja yang paling optimal itu yang mana.
gitu. Kalau menggunakan misalnya contoh ya, ada kemarin yang skripsi itu eh, dia cuma pakai flow process chart ya, mungkin di sini ada Ecosempro-nya. Itu sebenarnya intinya dia tuh sama awalnya, gerakannya beda-beda masing-masing operator. Ada yang gerakannya C dulu baru A, ada yang A dulu baru C gitu. Dan diyakini oleh si mahasiswa bahwa perbedaan cara ini berpengaruh terhadap waktu kerjanya gitu. Nah, kalau saya mikir tinggal dibolak-balik aja selama prosesnya sama, kenapa waktunya bisa beda gitu kan. Tapi kalau kata si mahasiswa enggak beda Bu. Kalau kita ngerjain C dulu baru A itu waktunya lebih lama. Loh kok bisa? Prosesnya kan sama gitu. Nah akhirnya nanti baru akan terjawab pada bab 4 ya. Ketika membuat flow process chart nanti mungkin akan ketemu ada gerakan-gerakan tambahan ketika urutannya itu berbeda gitu. Nah, itu intinya nanti bisa ditambahkan metodenya apa-apa untuk menemukan gerakan terbaik itu tadi. Baik Bu. Gitu. Gitu. Saya mungkin ke yang belum Tarisya ya tadi ada kayaknya. Makasih, Bu. Iya, sama Pak Santo. Pak Santo itu kemarin pakai link ya, Pak ya? Kayaknya pakai link gimana? Betul Bu, betul pakai link. Oke, nanti saya buka. Oke, kita ke Tarisya aja dulu. Pengendalian risiko K3 pada proses maintenance alat berat. Oke, ini masih sama ya. Tema-temanya adalah tema-tema maintenance. Saya langsung ke kerangka berpikirnya. Nah, sama ini pakai Hira RC. Di mana Hira RC itu nanti ketemu risk controlnya atau strategi mengendalikan resiko kecelakaan kerja ya. Nah, pada punyanya Tarisha ini untuk output penelitiannya itu bukan dokumen Hira RC ya, harusnya. Kalau kita lihat judulnya, pengendalian resiko. Berarti kalau kita ngomongin pengendalian resiko itu output penelitian ini seharusnya adalah strategi pengendalian resikonya. Gimana caranya? Atau misalnya kalau strateginya itu langsung mau difokuskan ke eh, engineering apa tadi? Engineering methods ya. Atau kalau di sini kita sebutnya sebagai rekayasa teknik, maka eh, sudah langsung ketemu. Misalnya, output penelitiannya adalah berupa rekayasa fasilitas kerja, misalnya. Nah, fasilitas kerja yang mana? Nah, itu nggak bisa kita tentukan sekarang, karena kan kita harus bikin nilai RC dulu. Mana sih yang urgent kita rekayasa, mana yang masih nanti-nanti, mana yang sudah high, mana yang masih medium, atau malah low. Jadi nggak perlu kita bikinkan risk controlnya. Jadi kalau yang punyanya Tarisha, ini output penelitiannya bukan seperti ini ya Tarisha. Jadi keluaran dari penelitian ini berupa apa? Kalau saya boleh sederhanakan, output penelitian itu adalah produk dari penelitian ini yang bisa dipakai oleh perusahaan itu apa? Kalau berupa dokumen Hira RC, kan dokumen Hira RC itu mungkin banyak ya tahap apa bagiannya. Nah, yang langsung bisa dipakai untuk memperbaiki manajemen K3-nya yang bagian mana? Otomatis yang bagian risk control. Nah, risk controlnya ini berupa apa? Gitu itu kan harus bisa diejawantahkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan output penelitian pada eh, kerangka berpikir. Jadi Hira RC itu metodenya, ya dari Hira RC nanti menghasilkan apa? Menghasilkan risk control. Risk control itu diejawantahkan menjadi output. Outputnya apa?
Nah, itu yang harus dijawab pada penelitian ini. Em, Kalau apa namanya ngomong tentang Hira RC atau metode-metode manajemen K3 itu memang bagusnya itu sempit aja. Maksudnya sempit, jangan melibatkan proses yang eh, skalanya besar gitu. Karena biasanya kalau kita membuat Hira RC untuk proses yang skalanya besar, itu nanti jatuhnya solusinya solusi yang normatif gitu. Contoh solusi normatif ya misalnya perbaikan tempat kerja misalnya atau yang sudah-sudah tuh melakukan maintenance secara teratur gitu solusinya. Lah, kan akan ada pertanyaan lagi kayak tadi sama maintenance secara teratur itu berapa kali gitu kan ada pertanyaan lagi. Misalnya kita jawab nih, ya seminggu 2 kali. Maka kan ditanya lagi, dasarnya apa? Kok maintenance-nya seminggu 2 kali? Nah, maka kan harus ada metode yang bisa menjelaskan. Jadi saran saya, kalau penelitian-penelitian tentang manajemen K3, itu eh kita kan pasti udah melakukan observasi awal ya. Oh ini nanti akhirnya mengarah ke maintenance misalnya. Kalau sudah mengarah ke maintenance, langsung aja dilihat kira-kira apa yang dibutuhkan pada case maintenance ini? Sama kayak tadi, apakah SOP gerakannya, ataukah jadwal maintenance-nya, atau apa? Nah, itu yang akan menjadi output penelitian. Ya, jadi mungkin mungkin akan bertanya lagi, terus Hira RC-nya buat apa gitu ya? Hira RC-nya buat apa? Nah, ya itu makanya kalau kita membatasi sudah membatasi sejak awal bahwa ini tuh permasalahannya itu permasalahan maintenance aja gitu ya sebenarnya nggak usah bikin Hira RC gitu. Hira RC itu kan kalau misalnya kita apa namanya punya beberapa proses di mana beberapa proses ini terjadi beberapa proses ini ya terjadi kecelakaan kerja gitu. Nah, maka kita perlu membandingkan kecelakaan kerja yang lebih urgent untuk ditangani itu yang mana gitu. Karena nggak selamanya yang paling sedikit kecelakaan itu adalah yang paling nggak usah ditanganin. Ya kalau paling sedikit itu tapi dampaknya besar ya harus kita tangani lebih dulu kan. Nah, makanya kita harus bikin Hira RC. Nah, cuman ketika kita bikin Hira RC, kita pasti tidak tahu mana yang paling dominan yang harus kita dahulukan dan apa solusinya. Gitu. Nah, kalau kita nggak tahu solusinya apa, maka output penelitian ini juga belum bisa terjawab gitu. Kecuali kita sudah fokus bahwa output penelitian ini tadi ya balik lagi berupa eh, eliminasi, substitusi, rekayasa teknik atau apa gitu. Nah, itu aja yang ditulis. Jadi mungkin nggak secara spesifik langsung ke jadwal maintenance atau apa. Karena bisa jadi solusi yang lain tuh lebih dibutuhkan gitu, nggak bukan di jadwal maintenance-nya. Begitu ya, Tarisha. Mungkin ada respon dulu nih, Tarisha nih. Ya, Bu, dimengerti. Kok suaranya kecil ya? Maaf, Bu, lagi sakit. Oh, lagi sakit. Oke. Ya, semoga bisa dipahami ya, Tarisha ya. Jadi itu ada lagi mungkin yang belum saya review dari yang hadir. Kayaknya sudah semua ya. Fauzia belum, Bu? Fauzia, oke oke. Sebentar saya buka dulu. Wah, oh Pak Pak, itu juga belum nih tadi nih. Ya nanti Pak Santo terakhir ya Pak, soalnya file sih. Fauzia, Fauzia, Fauzia. Nggak ada namanya ya? Pak Saputra. Ya. Oke. Oh ini, sorry. Fauzia itu judulnya penerapan QFD untuk rekonsiliasi hubungan pelanggan dan peningkatan kualitas jasa. Oke, langsung ke bagian output memperoleh draft usulan perbaikan SOP
keagenan dan prioritas strategi rekonsiliasi hubungan pelanggan yang efektif untuk mendongkrak kembali volume orderan jasa kalibrasi. Ini menggunakan QFD sampai jadi HOG. Siklus kalibrasi itu apa ya, Fozia? Kok saya lupa. Iya, Bu. Jadi ada peraturan kan untuk industri-industri alat ukurnya tuh dikalibrasi per 1 tahun. Heeh. Ya, itu tuh kan harus secara rutin karena biasanya tuh ada apa namanya yang dicek-cek itu dokumen-dokumen untuk Heeh. kebenaran alat ukur. Nah, itu tuh biasanya dilakuin setiap tahun wajib untuk setiap alat ukur. Kemarin karena perusahaan kami ini berhenti sekitar 4 bulan, orderan itu sangat turun karena mungkin di waktu 4 bulan saat kita kosong itu banyak yang harusnya alat-alat dikalibrasi, tapi akhirnya mereka karena kita off, mereka jadi cari tempat lain, jadinya nggak reorder lagi ke kita gitu. Oh, karena sempat off ya. Iya, Terus dari HOG ini diharapkan apa? iya jadi nanti kok aku udah merancang untuk sebar kuesioner ke mantan-mantan customer. Hmm. Kira-kira apa ya yang perlu kita perbaikin biar kalian balik lagi sama kita gitu. Oh, gitu ya. Oke, oke. Em, Berarti kayaknya bukan SOP deh ya. Saya nggak tahu. Kayaknya bukan SOP. Kalau SOP kan, kalau ini kan lebih kepada strategi apa ya? Saya nggak tahu apa strategi eh, penjual peningkatan customer atau apa gitu. Tapi eh, langsung aja mungkin ya berupa strategi peningkatan volume penjualan misalnya atau volume apa ya atau jumlah customer atau apa gitu ya. Tapi saya rasa tidak di SOP deh Fauzia. Karena kalau SOP itu customer udah ada tapi mereka nggak puas komplain, jadi kita perbaiki SOP pelayanan. Tapi ini kan permasalahannya mereka kabur gitu. Karena sempat off 4 bulan gitu kan. Jadi sepertinya tidak di SOP pelayanan ya. Saya nggak tahu apa mungkin konsistensi perusahaan sendiri terkait dengan mereka aktif melakukan operasi perusahaannya atau apa gitu. Jadi ada mungkin harga juga biaya misalnya. Jadi nggak kayaknya ini bukan SOP nantinya kalau dari saya membaca ya. Baik, Ibu. Jadi nanti outputnya disesuaikan lagi. Ini berupa apa? Ya, oke Kak. Kayaknya Fauzia itu aja sih. Terima Ehm, kasih, Bu. Sama paling kalau ini nanti yang agak ketir-ketir tuh latar belakang ya karena dia off 4 bulan terus kayak kembali ke nol lagi berarti kayak mulai lagi untuk cari pelanggan sehingga iya kan butuh proses ya kembali lagi butuh proses dan kalau misalnya yang sebelumnya sudah banyak pelanggannya berarti sebenarnya tidak masalah hanya karena memang tidak konsisten aja. Nah nanti ini kalau dilanjutkan ke skripsi bisa di apa namanya bisa dicari permasalahan-permasalahan lain ya yang mungkin bisa menambah kuatnya latar belakang untuk mencari strategi peningkatan jumlah pelanggan lagi gitu. Jadi nggak hanya di off 4 bulan ini. Gitu ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, saya izin sebentar. Tinggal satu ya punyanya Pak Santo. Jadi saya sudah mana ya kayaknya. Bu, tanya Bu. Ya, Kalau yang kemarin belum sempat ke upload gimana Bu? yang siapa ini?
Pak, siapa ini yang sebentar? Terus sudah saya upload cuma belum sempat menyerahkan itu nggak bisa ngerti karena terlambat waktu. Oh gitu. Iya. Ini yang ngomong siapa ya Pak? Joyo. Oh Pak Joyo. Hmm, nanti Nanti diupload di tugas part 3 aja ya Pak ya. part 3 ya. Oke, oke. Ah, diupload di tugas part 3-nya. Nanti sekalian eh, saya cek. Pak Santo, Pak Santo bisa Ya, bersuara Pak? Bu. Iya, kok saya nggak bisa Ya, buka ya. linknya ya Pak? Sebentar ya, ini saya coba buka satu kali lagi, semoga bisa. Karena kalau pakai BPS itu jadi berat ya Pak. Iya, Bu, kayaknya nggak tahu dari saya coba pakai handphone tetap nggak bisa itu kalau dikirim pakai PDF atau yang lain, Bu. Nah, padahal Jadi loading terus. ini padahal filenya udah PDF ya Pak. Udah. Udah PDF aja masih ke pakai BPS ya. Iya, Bu. Hmm. Karena nyimpannya di WPS. Oh, nah kenapa menyimpannya di BPS Pak? Apa namanya? Itu yang paling gampang soalnya, Bu. Oh gitu. Paling gampang dipanggil. Oh, ini agak sulit saya buka, Pak. Nanti mungkin setelah saya menjelaskan tugas part 3 ya, nanti coba saya bahas. Ini saya coba untuk jelaskan tugas part 3-nya dulu ya. Ya, ini adalah tugas part 3. Kalau yang tadi kita review itu adalah bagian dari bab 2 dalam proposal. Kalau ini adalah bab 3-nya. Jadi bab 3 ini ketika bab 1 dan bab 2 sudah clear dengan pembimbing, maka bab 3 ini hanya menjelaskan detailnya aja. Gitu ya. Jadi kalau saya itu biasanya memang per bab ya. Kalau bab 1 latar belakang udah oke, pilih pilihan metodenya ada. Nah, di bab 2 itu metodenya sudah semakin jelas. Kalau udah lewat bab 2 itu metode udah jelas. Ke bab 3 tinggal menjelaskan bagaimana metode itu nanti dijalankan. Nah, ini yang untuk tugas part 3 itu nanti akan membuat diagram alir penelitian ya. Hanya itu saja di dalam tugas part 3, tetapi diagram alir penelitian ini nanti juga disertai uraian-uraian yang memperjelas diagram alir. Nah, teman-teman mahasiswa itu perlu paham bahwa ketika kita presentasi atau ketika kita membuat bab 3 itu biasanya kan yang pertama kali muncul itu diagram alir. Nah, kebanyakan dosen itu tidak membaca deskripsi yang di belakang, kecuali ya jika ada catatan-catatan khusus, seperti misalnya kalau penelitiannya itu menyebar kuesioner, maka pembimbing atau penguji akan melihat di bagian uraian untuk menentukan ini respondennya berapa sih jumlahnya. Dihitung nggak cara mencari jumlah respondennya itu pakai perhitungan apa? Nah, itu kita kejar di uraian. Tapi kalau apa namanya nggak ada catatan khusus atau yang perlu digali lebih dalam, biasanya hanya melihat di diagram alir. Oleh karena itu, ketika membuat diagram alir itu selengkap mungkin gitu ya. Jangan ada yang di minimize gitu ya. Nah, jadi untuk bagian-bagiannya di sini saya sudah jelaskan juga ada 4 bagian yang akan dibuat dan ini standar diagram alir ya. Nah, dan di bagian bawah itu saya juga sudah memberikan contohnya, sampelnya. Jadi ini sekali lagi ini bukan model yang baku. Jadi kalau misalnya nanti ketika bimbingan pembimbing itu menghendaki model yang berbeda itu silahkan. Tapi secara konten itu sama. Ya, jadi yang pertama itu nanti ada studi lapangan dan studi pustaka. Ini idealnya berjalan secara paralel gitu ya.
nggak ada yang series, nggak ada yang misalnya saya studi lapangan dulu Bu, setelah studi lapangan saya baru studi pustaka. Atau dibalik, saya studi pustaka dulu, habis itu saya baru melihat ke lapangan. Nah, eh, bisa nggak yang seperti itu, gitu? Mungkin saja terjadi ketika mungkin teman-teman itu sudah di tataran apa namanya manajer ya, sudah tahu permasalahannya dari dulu itu permasalahannya di situ. Nah, tinggal cross check aja ke literatur, misalnya kalau ada masalah kayak gini tuh biasanya literaturnya apa sih gitu. Nah, itu bisa aja itu menjadi series. Jadi mulai itu nanti studi lapangan. Setelah studi lapangan itu studi pustaka, artinya ke bawah. Cuman pada umumnya idealnya itu dilakukan secara berbarengan. Gitu. Jadi misalnya eh, setelah observasi awal itu permasalahannya berupa kecacatan misalnya. Nah, kecacatan ini dikurangi dengan cara apa? Ada banyak metode. Nah, dari banyak metode itu kita cross check lagi ke lapangan lagi. Kalau kondisi di lapangan kayak gini, berarti metodenya yang apa gitu. Apakah cocok dengan metode A ataukah dengan metode B? Akhirnya itu menjadi paralel gitu. Untuk mencocokkan antara kejadian di lapangan dengan solusi yang akan ditawarkan nanti kayak apa gitu ya. Nah, kemudian ini masuk dalam tahap pendahuluan ya, part satu. Kemudian part 2 pengumpulan data itu perlu dijelaskan data yang dikumpulkan itu berupa data apa. Boleh dibagi menjadi dua, misalnya di data primer ada data sekunder. Ya, jadi yang ditulis itu adalah datanya, bukan bagaimana cara mengumpulkan data. Banyak sekali mahasiswa yang pada pengumpulan data itu yang ditulis apa? Yang ditulis itu adalah wawancara, observasi, kemudian apalagi ya, kuesioner gitu. Nah, padahal yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah datanya apa gitu. Kalau kuesioner pun, kuesioner itu tuh mengumpulkan data apa gitu. Itu yang penting untuk ditulis gitu ya. Ini sudah dicontohkan di sini misalnya data peta proses produksi, luas area, jumlah dan spesifikasi mesin, biaya material handling. Nah, itu semua data yang dikumpulkan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pengolahan data. Ini yang saya sebut tadi, ketika metodenya sudah fix, kerangka berpikirnya sudah fix, maka tinggal di tinggal di eh, Nah, tinggal ditulis urut-urutannya. Jadi kalau tadi kayak misalnya tadi ada permasalahan yang apa namanya dua metode tadi ya kayak misalnya Nezar tadi itu mana dulu nih yang dikerjakan dari dua metode ini gitu. Mau yang metode yang Hungarian dulu atau yang satunya dulu gitu. Nah, itu yang dijelaskan pada pengolahan data. Jadi step by stepnya gimana? Ini untuk membayangkan, oh nanti bab empatnya urutannya seperti ini, gitu. Dan sekaligus kami sebagai penguji tamu itu tahu seberapa kompleks atau seberapa lengkap bab empatnya, gitu. Kalau misalnya uraiannya simple, itu sudah bisa dipastikan ini pasti nggak tahu bab 4 isinya apa, gitu. Kalau udah nggak ngerti bab 4 isinya apa, udah pasti proposalnya mandeknya lama antara proposal ke bab empatnya. Jadi kita pengen dari proposal, dari sempro ke sidang itu kan nggak terlalu lama ya. Biasanya kalau dari sempro ke sidangnya itu terlalu lama itu karena dia nggak tahu bab empatnya mau ngapain gitu. Akhirnya lama, diskusi lagi gitu. Nah, maka ini perlu diperjelas urut-urutannya nanti seperti apa. Yang terakhir adalah tahap analisis dan pembahasan. Nah, ini nanti yang tadi analisis analisis before after gitu ya, atau analisis biaya, kemudian analisis membandingkan antara indikator performance-nya gitu.
Nah, itu dianalisis. Jadi yang mau dianalisis apa? Itu dituliskan juga. Ini kebetulan di contoh saya itu yang cuma satu ya, analisis layout rekomendasi. Dia membandingkan dari sisi OMH sama iya OMH sama jaraknya aja. Itu. Jadi ini untuk yang bab tiganya. Nah, nanti ada uraiannya. Uraiannya itu nanti dijabarkan. Ya, kayak misalnya kalau yang menggunakan kuesioner itu mungkin ada proses setelah proses penetapan tujuan, sebelum proses pengumpulan data itu ada proses pembuatan kuesioner. Nah, pada proses pembuatan kuesioner itu nanti bisa dijelaskan. Kuesioner ini nanti akan menggunakan berapa responden, gimana cara menghitungnya, itu sudah dijelaskan di bab 3. Gitu ya. Eh, jadi untuk tugas bab 3 ingat diagram alir dan penjelasannya gitu ya. Penjelasannya meliputi 4 bagian ini saja ya. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4 yang dijelaskan dalam bentuk paragraf. Paragraf bisa ada numbering ya, kayak misalnya tadi data primernya berupa ini, cara mendapatkannya dengan cara ini, gitu tuh bisa dijelaskan dalam paragraf-paragraf tersebut. Oke, mungkin dari tugas part 3 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Adakah yang mau ditanyakan dari tugas part 3? Saya itu sambil buka punyanya Pak Santo ini ya nggak bisa buka-buka Pak saya Pak. Bu, nanya Bu, Ya, kalau yang kuesioner itu nggak harus ada kan ya Bu ya? Kalau dari contoh kayak tadi punya saya kan harusnya nggak ada kuesioner ya Bu ya? iya. Kalau nggak harus ada Pak, ya betul nggak harus ada. Yang ada kuesioner itu Oke. biasanya nanti yang kayak HOQ itu ada kuesioner, IPA itu ada kuesioner, kemudian kayak apa lagi ya? Ya itu paling cuman itu. Kalau yang Six Sigma itu biasanya nggak ada kuesioner Six Sigma. Kemudian untuk SOP pelayanan tadi itu juga ada kuesioner. Nah, itu nanti kuesioner itu tuh nanti eh ditampilkan kuesionernya itu lebih bagus, bukan lebih bagus ya. Saya malah mintanya nanti ditampilkan kuesionernya. Jadi draft aja, nggak perlu nggak perlu bagus banget atau nggak perlu bener banget, tapi draft kuesionernya kayak apa, pertanyaannya berupa apa, itu nanti bisa dimunculkan. Begitu. Oke, siap Bu, terima kasih Bu. Oh iya, oke Pak. Ini saya masih belum bisa buka, Pak Santo. Mungkin Pak Santo mau share screen. Sebentar Bu, sebentar Bu. Sambil menunggu Pak Santo ya. Untuk pengumpulan apa namanya tugas part 3 ini nanti cuma 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi karena kita seminggu lagi itu sudah ujian ya. Jadi cuman saya kasih waktu 1 minggu. Nah, nanti setelah 1 minggu nanti coba saya lihat yang perlu kalau memang perlu banyak direview nanti saya akan adakan 1 kali tatap muka lagi supaya hasil proposalnya bagus ya. Tapi kalau enggak ya, berarti nanti langsung dikumpulkan di UAS aja gitu ya. Dan perlu diperhatikan, yang penting ketika UAS itu eh, ya review saya diperbaikin aja gitu. Kalau sudah diperbaiki, insya Allah ya aman sih, maksudnya untuk nilai aman. Tapi kalau memang belum diperbaiki ya masih ya kita nggak tahu ya nilainya berapa gitu. Seperti itu ya. Nah ini bagaimana Pak Santoni ya? Saya masih Sebentar Bu, sebentar Bu. belum. Oke.
Oh, ini kayaknya saya dulu open web browser ya. Terus, coba, ya. Oh, ini saya sudah bisa, Pak Santo. Pak Santo, saya sudah bisa. Ya, baik Bu, baik Nah, Bu. oke, saya buka lewat sini ya. Hmm. Oke, ini kita the last ya. Untuk last but not least ya. Untuk punyanya Pak Santo. Analisa penyebab tingginya delaminasi. Nah, ini nanti untuk judulnya diperbaiki ya, Pak. Kemarin kita sudah sepakati tidak pakai analisis ya, Pak. Baik Bu, baik Bu. Kemudian, eh nah, kalau masih menggunakan analisis penyebab, itu berarti belum ketemu solusi. Jadi nanti langsung fokus aja pada ini mau memperbaiki di bagian apa. Kalau kita lihat di kerangka berpikirnya, eh standarisasi stream temperatur, standarisasi glue, viscosity, pengendalian moisture, paper, penerapan SOP setting. Bentar. Kalau yang Pak Santo ini, semua standarisasi ini kalau kita rangkum dikasih satu nama itu kira-kira namanya apa, Pak? Nggak Misalnya, bisa Bu, tetap harus satu-satu. Karena di apa namanya itu berbeda-beda Bu. Jadi temperatur sendiri, apa namanya viscoflu sendiri gitu Bu. Dan oke. master papernya juga sendiri. Nah, ini misal ya, Pak. Misal nih, usulan perbaikannya untuk yang preventive maintenance mesin itu berupa apa? Balik lagi nih, tadi soalnya kayak preventive maintenance itu suatu judul skripsi sendiri loh, Pak. Terus misalnya ada, ya, misalnya kemudian gimana? Kalau di kita itu biasanya kan yang itu Bu apa namanya kebanyakan apa pabrik-pabrik itu mereka itu ada SOP tapi pada nggak jalan gitu Bu. Jadi kebanyakan itu SOP yang mereka jalankan itu hanya di meja Bu, hanya untuk melengkapi audit. Jadi Oke, nggak pernah secara itu dipastikan nggak pernah jalan Bu, oke. Kenapa gitu. kok Kecuali SOP-nya? yang Iya. Kenapa SOP-nya nggak bisa jalan, Pak? karena ya itu tadi Bu, maksudnya dari tim-timnya itu secara untuk training, untuk pelatihan itu jarang banget dilakukan Bu. Kecuali memang kalau pabrik Jepang kan kita nggak perlu ngomong Bu gitu. Tapi kalau yang Hmm. rata-rata yang di bawah pabrik Jepang rata-rata seperti itu Bu. Makanya saya sudah pindah berapa berapa kali pabrik karton lah Bu. Itu kejadiannya itu hampir sama Nah, terus ini penelitian gitu. ini akan memperbaiki di apa? Maksudnya kalau udah bikin standarisasi, tapi nanti nggak dijalankan kan sama aja, Pak. Kita jalankan Bu. Nanti kan dari SOP itu nanti keluar standar. Contoh misalkan dari gapnya blue roll misalkan. Blue roll itu kan ada pengaturan gapnya. Misalkan dia speed berapa, gapnya harus berapa. Nah itu yang mereka itu pada nggak ngerti Bu. Belum paham lah, belum paham bukan nggak ngerti, tapi belum paham. Jadi kadang mereka itu antara speed 100, speed 150 itu gapnya sama. Padahal secara itunya harusnya gapnya berbeda Bu. Jadi kayak ibaratan kasar kayak kita motor speed 100 dengan motor speed 50 masa konsumsi BBM-nya sama gitu loh Bu. Iya, iya oke. Berarti ini yang Pak Santo ini intinya itu mau memperbaiki SOP-nya. Betul, betul. Jadi Inti, SOP-nya diperbaiki dan dijalankan gitu Bu. oke. Jadi nanti kan otomatis dari teknisi, dari operator yang ngejalanin mesin itu tahu apa yang mereka jalankan gitu loh Bu. Nggak asal jalan gitu loh. Mm-mm. Berarti kalau menurut Pak Seperti Santo itu. kan
SOP yang sebelumnya tidak dijalankan karena mereka tidak paham SOP-nya. Betul, Nah, ini Pak Santo ingin betul, memperbaiki SOP yang lebih mudah dipahami gitu ya. betul, betul. Sama langsung apa namanya training dan pelatihan di lapangan. Jadi Ya, ini loh kalau ketika ya misalkan, ah, ah, Ya, jadi gitu Bu. kalau jadi kalau training dan pelatihan itu kan bukan bagian dari penelitian ini ya, Pak. Penelitian ini kan untuk menyusun SOP yang lebih baik atau lebih mudah dipahami itu tadi. Itu penelitiannya. Kalau nanti setelah itu akan ada training, ya itu memang bagian dari penelitian. Karena setelah training nanti kita lihat apakah SOP itu berefek atau enggak kan gitu ya. Nah, jadi Gitu Bu, ini Bu. balik lagi, kalau permasalahannya adalah memperbaiki SOP, berarti eh, ya tadi apa yang dipakai untuk memperbaiki SOP itu metodenya diperjelas gitu. Kalau misalnya menggunakan fishbone untuk mengetahui penyebab, ya kan sudah tahu penyebabnya nih. Nah, kalau sudah tahu penyebabnya, eh, otomatis kan penyebab itu kan bukan kayak misalnya nih, hmm, apa penyebabnya tidak ada tidak ada jadwal misalnya. Maka solusinya membuat jadwal kan bukan begitu ya Pak. Tapi oke membuat jadwal, lalu jadwalnya seperti apa? Nah untuk mengetahui seperti apa itu kan yang perlu kita teliti. Jadi kalau menurut saya nanti judulnya itu mungkin bisa diperbaiki, Pak. Jadi bukan analisis penyebab tingginya delaminasi, tapi lebih kepada misalnya ya tadi perbaikan SOP apa gitu untuk meningkatkan kualitas karton box gitu. Nah, metodenya apa? Itu yang dijawab. Nanti kita akan lihat di bab tiganya, di tugas part 3, metodenya dilakukan dengan cara seperti apa step by stepnya gitu. Bisa dipahami ya Pak ya? Baik, Bu. Ya, jadi Bisa Bu. ya, jadi teman-teman nanti di bab 3 akan saya lihat. Jadi yang perlu menjadi catatan tidak bisa menggunakan deskriptif kualitatif ya. Deskriptif kualitatif itu apa? Jadi hanya menggunakan kata-kata sama kajian empiris. Kajian empiris itu misalnya gini, maintenance tuh kata maintenance seringnya seperti ini Bu. Jadi ya sudah saya tulis begitu dari hasil wawancara nggak bisa. Jadi hasil wawancara tidak bisa kita pakai untuk solusi. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan serangkaian metode untuk mengolah data yang ada sehingga ketemu solusi yang lebih baik. Gitu ya. Nanti coba saya akan cek tugas pratikanya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami. Baik Eh, Bu, matur nuwun Bu. ya, sama-sama. Nanti segera saya akan upload tadi tugas besarnya. Selamat mengerjakan ya. Selama 1 minggu nanti saya akan beri assignment-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang hadir. Saya izin screenshot sebentar. Oke, sudah. Saya akhiri perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Andita. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Terima kasih Bu.